Di kamera CCTV bandara, terlihat seorang pria tiba-tiba berlari ketakutan. Dia teriak, "Aku tidak ingin mati di sini." Lalu dia menghilang ke dalam hutan tanpa jejak. Bertahun-tahun berlalu, dia nggak pernah ditemukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo semua, kenalin aku Alam. Hari ini aku bakal bawain satu kisah yang bener-bener aneh. Sebelum aku ceritain lebih lengkap, sekarang kalian harus kenalan dulu dengan seorang pria yang akan menjadi bintang utama kita pada cerita kali ini. Dia adalah Lars Mitang, seorang pria kelahiran 9 Februari tahun 1986 yang berasal dari Berlin. Dia orangnya ramah dan deket banget sama keluarganya, terutama sama ibunya. Tapi guys, entah kenapa semua sifatnya itu tiba-tiba berubah setelah dia pergi liburan. Dia tiba-tiba jadi sering kelihatan cemas, terus jadi kayak bersikap aneh, dan berujung dia tiba-tiba menghilang. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Lars Mitang? Ayo kita sama-sama bahas kasusnya, tapi sebelum itu jangan lupa buat diklik tombol like di bawah dan subscribe juga channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita dan kasus-kasus seru lainnya. Pada tanggal 30 Juni tahun 2014, Lars Mitang bersama dengan 5 orang temannya memutuskan untuk pergi liburan ke Bulgaria. Nah, singkat cerita nih, sampailah Lars Mitang bersama dengan rombongannya di Bulgaria. Mereka nginep di resort Golden Sands di pantai Laut Hitam. Mereka menikmati suasana dan liburan yang sudah mereka impikan dan rencanakan jauh-jauh hari, yang akhirnya nggak wacana doang. Di suatu hari pada saat liburannya, Lars Mitang bersama dengan teman-temannya jalan-jalan keluar dari resort mereka. Mereka pergi ke suatu bar di kota Varna. Nah, di bar inilah semua masalah dimulai. Mungkin kalau mereka nggak ke bar itu, kasus ini nggak bakalan ada, teman-teman. Jadi gini, di bar itu Lars Mitang berantem sama 4 orang warga lokal. Mereka berantem ya masalah bola. Mereka berantemin masalah klub bola mana yang paling jago dan paling keren. Lars Mitang bersikeras kalau klub bola favoritnya yaitu SV Werder Bremen adalah klub bola yang paling jago. Nah, 4 orang warga lokal ini nggak terima. Mereka juga bersikeras kalau Bayern Munchen, klub bola favorit mereka, adalah klub bola terbaik. Mereka saling adu bacot, adu pendapat, dan suasana menjadi sangat panas saat itu. Akhirnya Lars Mitang pergi dari klub itu karena udah kesel banget. Lars Mitang ninggalin teman-temannya yang masih ada di klub saat itu. Singkat cerita, teman-temannya Lars Mitang juga ikut pulang dari klub tersebut menuju ke resortnya. Tapi anehnya, Lars Mitang nggak ada di resort. Padahal tadi dia pulang duluan. Paniklah mereka semua. Mereka bingung, kemana ini Lars Mitang? Kok dia nggak pulang-pulang? Keesokan harinya, Lars Mitang pulang ke resortnya. Akhirnya teman-temannya yang sempat panik karena dia nggak pulang, akhirnya lega. Tapi baru aja bernafas lega, Lars Mitang balik. Tiba-tiba Lars Mitang ngomong sesuatu yang bikin temen-temennya makin panik, guys. Dia ngaku abis digebukin sama gerombolan pria gara-gara masalah perdebatan di bar kemarin, hingga menyebabkan rahangnya luka. Dan gak cuma itu, teman-teman, gendang telinganya Lars Mitang juga sampai pecah gara-gara digebukin. Karena kondisinya yang parah banget, Lars Mitang akhirnya dibawa ke dokter. Dia akhirnya diberikan obat untuk mencegah lukanya terinfeksi. Di sini masalah baru muncul lagi karena ternyata Lars Mitang harus diberikan perawatan lebih lanjut. Otomatis dia harus menunda kepulangannya. Karena ini teman-temannya Lars Mitang setuju buat nemenin Lars Mitang selama masa pengobatannya dan ikut menunda kepulangan mereka. Tapi Lars Mitang kayaknya nggak enak sama teman-temannya. Dia bersikeras, "Enggak kok, aku nggak apa-apa, kalian balik duluan aja." Setelah perdebatan kecil antara Lars Mitang dengan teman-temannya, akhirnya teman-temannya nggak jadi menunda kepulangannya. Mereka nggak jadi nemenin Lars Mitang. Mereka semua tetap pulang dan Lars Mitang tetap di Bulgaria sambil menunggu kondisinya agak membaik untuk pulang. Long short story, setelah teman-temannya pulang, Lars Mitang pindah dari resort ke sebuah hotel yang ada di dekat bandara. Lagi-lagi di sini ada sebuah keanehan. Terlihat dari rekaman CCTV, Lars Mitang kayak orang gelisah. Dia bersembunyi di lift kayak ada orang yang mengejarnya. Dia mondar-mandir di koridor dan terus-menerus mengintip keluar. Dia juga terlihat di CCTV ninggalin hotel di pukul 1 malam. Terus habis itu 1 jam kemudian dia balik lagi masuk ke dalam hotel. Nah, di tanggal 7 Juli 2014, Lars Mitang telepon ke ibunya. Si ibu ini bilang kalau bicaranya Lars Mitang aneh banget. Dia kayak orang ketakutan gitu. Lars Mitang telepon ibunya dan bilang kalau ada orang yang mau merampok dan
Dan dia juga minta ke ibunya buat blokir semua kartu kreditnya untuk jaga-jaga kalau dia beneran dirampok. 8 Juli tahun 2014 adalah hari di mana Lars Mitang harusnya pulang ke Berlin atau pulang ke rumahnya setelah melakukan perawatan di Bulgaria. Saat itu dia sempat menemui dokter buat mengecek luka-lukanya, terutama luka yang ada di gendang telinganya. Dia menemui dokter Kosta Kostov, seorang dokter yang bertugas di bandara. Dokter ini bilang kalau Lars Mitang udah bisa pulang kembali ke Berlin karena kondisinya udah membaik. Tapi saat itu bukannya seneng, malah katanya si dokter ini dia melihat ekspresinya Lars Mitang kayak orang tegang ketakutan gitu. Dan katanya semenjak Lars Mitang masuk ke ruangan dokter ini, dia udah bergelagak aneh dan kelihatan cemas ketakutan gitu kayak abis dikejar orang. Seorang petugas konstruksi yang sedang bekerja di bandara sempat melihat Lars Mitang dan dengar dengan jelas Lars Mitang bilang, "Aku tidak ingin mati di sini, aku harus pergi." Setelah bilang kayak gitu, Lars Mitang membuang semua barang-barangnya dan lari sekencang-kencangnya masuk ke dalam hutan yang ada di dekat bandara itu. Dan ini adalah kali terakhirnya Lars Mitang terlihat. CCTV-nya masih ada dan sampai sekarang dipublikasikan di YouTube. Kalian bisa lihat di CCTV itu dia kayak aneh banget, lari nggak jelas kayak ada orang yang ngejarnya. Tapi aslinya nggak ada. Sebenarnya apa yang terjadi sama Lars Mitang? Gimana menurut kalian guys? Tingkah laku anehnya Lars Mitang apakah masih ada kaitannya dengan kejadian di bar hari itu? Kalau kejadian yang pas dia sempat ngilang satu malam gak balik-balik ke resort setelah berkelahi itu emang udah dipastikan pelakunya adalah warga lokal yang sempat cekcok sama dia. Nah sekarang yang masih jadi abu-abu ini adalah yang dia tiba-tiba berperilaku aneh dan kabur dari bandara. Sebenarnya gara-gara apa? Mungkinkah masih ada kaitannya sama permasalahan di bar hari itu? Kalau iya kayaknya agak too much banget gak sih? Cuma gara-gara tim sepak bola sampai-sampai masalahnya panjang gitu dan sampai-sampai udah bawa-bawa nyawa. Soalnya kan sebelum lari itu Lars Mitang bilang gak mau mati di sini. Dan di hari sebelumnya dia juga sempat telepon ke ibunya, katanya ada yang mau membunuhnya. Akhirnya kasus ini jadi viral banget saat itu dan menarik perhatian publik karena kejadiannya yang benar-benar aneh. Nah dari situ muncullah berbagai dugaan-dugaan yang mencoba menjelaskan penyebab dari semua ini. Ada satu teori yang sempat bilang kalau sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan 4 warga lokal di bar malam itu. Melainkan ini tuh gara-gara obat antibiotik yang dikasih oleh dokter. Diduga nih obat itu yang bikin Lars Mitang kena gangguan psikis dan selalu menganggap ada yang ingin membunuhnya. Padahal nggak ada. Obat ini yang bikin Lars Mitang kayak orang ketakutan di hotel malam itu dan di bandara. Tapi teori ini langsung dibantah oleh dokter. Dokter bilang kalau obat yang diberikan ke Lars Mitang nggak mungkin bisa bikin gangguan psikis. Dan lagi pula ternyata baru terungkap kalau semua obat yang diberikan ke Lars Mitang itu nggak pernah dia minum. Kenapa bisa ditahu? Karena tas yang dia lemparkan sebelum lari itu digeledah oleh orang-orang dan didapat di dalamnya ada dompet, HP, dan obat-obatan yang masih tersegel. Itu artinya dia nggak pernah minum obatnya. Jadi kalau dibilang efek obat itu salah guys, karena jelas-jelas dia ternyata nggak pernah minum obatnya. Terus kalau gitu apa dong? Apa emang bener ada yang selalu mengikutinya? Tapi kalau dilihat di CCTV nggak ada sih. Kalau memang benar ada yang ngikutin dia, pasti kelihatan dong di CCTV bandara atau di CCTV hotel di malam itu. Tapi ini nggak ada sama sekali yang ngikutin dia. Terus ada juga teori yang bilang, apa jangan-jangan ini masih ada kaitannya dengan 4 warga lokal itu. Orang-orang curiga kalau 4 orang inilah dalangnya. Mereka dicurigai masih ingin balas dendam dan melibatkan organisasi kriminal buat menculik Lars Mitang. Mereka menjadikan Lars Mitang korban perdagangan manusia. Karena saat itu di Bulgaria kasus perdagangan manusia banyak banget. Tapi ini cuma sekedar teori dan kecurigaan orang-orang aja. Nggak ada bukti yang jelas. Makanya polisi nggak bisa salah nangkep. Pencarian terus-menerus dilakukan tapi nggak ada hasilnya sampai sekarang. 11 tahun berlalu
Larsmita nggak ada kabar dan nggak berhasil ditemukan. Menurut kalian guys, apakah Larsmita cuma halu nganggep ada orang yang mau atau emang beneran ada? Kalau aku sih curiganya ini masih ada kaitannya dengan masalah yang di awal. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian punya teori-teori lain yang mungkin masuk akal? Kalau ada, tulis di kolom komentar buat kita bahas bareng-bareng. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian punya saran konten selanjutnya kita bahas apa, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau DM di Instagram aku. Jangan lupa buat diklik tombol like, share, dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!